lumayan canggih. Saya lihat 2 rumah sakit hari ini, rumah sakit wellness ya, dan aesthetic center dari Universitas Ngurah Sun. Ngurah San atau Ngurah Sun. Luar biasa. Di situ teknologi dan pengobatan yang cukup canggih taraf internasional untuk kulit, plastik, gigi, mata dan sebagainya. Saya lihat cukup hebat, canggih. Sampai saya sendiri tertarik. Mungkin diam-diam saya mau juga ke situ. Tapi diam-diam nyamar. Dan katanya ada jalur khusus untuk gubernur ke atas katanya. Memang gigi saya agak kurang bagus ini. Ngurah Sun Wellness and Aesthetic Center di Rumah Sakit Umum Pusat Ngurah. Dan kemudian saya juga melihat Bali International Hospital. Luar biasa juga. Waktu saya masuk saya kira hotel. Memang rumah sakit nuansa hotel. Lantainya marmer. Maksudnya adalah bahwa Indonesia negara besar, negara yang berkemajuan, negara yang dinamis, kita juga harus punya fasilitas terbaik sehingga kita juga bisa jadi pusat. Kita bisa terima pasien-pasien dari kawasan kita, kawasan Asia Tenggara, kawasan Pasifik dan sebagainya. Saudara-saudara, saya sendiri ingin sampaikan kebanggaan saya. Saya merasa bangga Indonesia memiliki fasilitas seperti ini. Dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk orang kalangan atas. Dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh siapapun, bila perlu asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga punya akses kepada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat yang canggih. Tapi saya sangat juga apresiasi Menteri Kesehatan, kita sekarang sudah banyak memiliki alat-alat yang terbaik dan tercanggih di dunia, sudah mulai masuk di Indonesia, dan sekarang kita didik terus tenaga-tenaga ahli untuk bisa menjalankan alat-alat itu sehingga rakyat kita akan bisa punya akses terhadap pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita masih banyak kekurangan, kita masih kekurangan dokter, karena itu Menteri Kesehatan, saya minta juga nanti Menteri Pendidikan, kita harus segera tambah fakultas-fakultas kedokteran. Kita harus tambah juga akademi-akademi perawatan, dan kita harus tambah pendidikan spesialis dengan efisien, dan jangan terlalu terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno, peraturan-peraturan yang sudah tidak bisa menjawab kesulitan dan tantangan masa kini. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang bekerja keras sehingga kita sekarang memiliki KEK yang begitu hebat. And to our foreign friends, once again, thank you for your participation, thank you for your support. I think
the special economic zone for medical services and health, I think is something that Indonesia can be proud of, and your participation, I think, is very much appreciated. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang mau berkembang pesat. Kita harus mengejar bangsa lain. Kita tidak bisa pakai cara-cara yang lama, cara-cara yang tidak efisien, cara-cara yang boros, manajemen yang nggak benar. Tinggalkan itu. Tidak ada tempat, rakyat Indonesia tidak mau dengan sistem-sistem yang seperti itu. Rakyat Indonesia menuntut pemerintah yang efisien, pelayanan yang baik, pertanggungjawabkan setiap uang rakyat tidak boleh disalahgunakan. Hari ini KEK ini contoh salah satu terobosan ke arah mengejar ketinggalan kita, dan ini harus ditiru oleh banyak sektor lain. Jalan aja pelan-pelan. Oke. Jadi yang nomor satu itu mengenai COVID. Beliau tanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa COVID itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik. Kemudian yang kedua, itu kan ada laporan quick win-nya beliau. Beliau kan ada 3 program quick win yang pembangunan rumah sakit 66 dalam 5 tahun tadinya. Kita bilang bisa dimajukan dalam 2 tahun. Tahun ini rencananya 32, tahun depan 34. Dari 32 ini, 16 sudah groundbreaking. Jadi diharapkan bisa selesai tahun ini. Nah sisanya akan di groundbreaking segera. Cuma ada sedikit realokasi anggaran yang butuh persetujuan jadi beliau. Tadi beliau juga sudah menyetujui, nggak tambah anggaran, tapi perpindahan pos anggaran untuk quick win yang pertama itu. Yang kedua dia tanya cek kesehatan gratis. Itu kan programnya beliau. Saya sampaikan per kemarin sudah 7,8 juta rakyat Indonesia yang dapat cek kesehatan gratis. Dan seharinya tuh 200.000. Jadi per bulan itu antara 5 jutaan lah orang yang cek kesehatan gratis. Bulan ini juga bulan depan direncanakan mulai juga yang cek kesehatan gratis di sekolah. Jadi target kita 50 juta warga negara Indonesia, rakyat Indonesia kalau bisa sudah dilakukan cek kesehatan gratis. Beliau tanya masalahnya apa? Saya bilang kalau di bayi itu ada masalah jantung kongenital, jadi cacat jantung bawaan tinggi. Kalau balita itu masalah gigi ternyata yang tinggi. Kalau dewasa itu masalahnya darah tinggi dan diabetes. Lansia juga darah tinggi dan diabetes. Kemudian yang ketiga beliau tanya mengenai TBC. Jadi screeningnya, alat-alatnya sekarang udah jauh lebih murah dan lebih banyak. Dari 1 juta diharapkan bisa kena semua, bisa teridentifikasi supaya bisa dimulai pengobatan. Kita juga cerita rejim pengobatan yang baru kan sekarang udah jauh lebih murah. Kita juga sudah terapkan yang baru, yang tadinya satu periode pengobatan tuh 6 bulan $8.000. Sekarang udah kita bisa turunkan ke $200.000. Nah, vaksin TBC dengan BPJS dibahas nggak Pak? vaksin TBC itu belum ada, vaksin TBC kan belum jadi, itu masih dicoba. BPJS sudah dibahas nggak Pak? BPJS belum, ya, tapi saya mungkin berikutnya nanti kita akan diskusi Pak tadi membahas kemungkinan reshuffle juga sih Pak. Kenapa? Membahas kemungkinan reshuffle juga nggak Pak? Kita membahas wartawan mau dipindahin kemana? Bapak dapat teguran nggak Pak dari Presiden Pak? Mengenai perasaan Pak, kata benar Pak ya? Kita dikasih itu apa? Minum air kelapa dikasih sampai 12. Gitu. Makasih Benar teman-teman. teguran Pak. Pak benar dapat teguran Pak, mana perasaan Pak? Teguran Pak. Dapat teguran dari Presiden Prabowo karena banyaknya statement Bapak Pak. Maaf, aku mau masuk. Sorry. Dapat senyuman dari beliau pasti memberikan Iya, Pak. ini kan. Benar nggak Pak? Tapi benar dapat teguran Pak dari Presiden Prabowo. Mana Frestana lupa yang itu. Kata wartawan bukan kata saya. Ayo
Oh, berarti Apakah ditegur, dapat teguran, Pak? Ya, udah. Iya, Pak, makasih. benar reshuffle apakah benar Pak dapat reshuffle? Aduh, itu haknya beliau itu, tanya beliau ya. Tapi Yuk. udah diobrolin nggak Pak tadi Pak Apa soal reshuffle reshuffle itu itu Pak? punya Pak? Yuk.